Tidak apa-apa, selamat Natal lagi saya ucapkan pada Anda semua. Siang ini kita akan mempelajari atau mendalami atau merefleksikan berkaitan dengan salah satu ajaran gereja, yaitu 7 karunia Roh Kudus. Ya. Kita kemarin sudah mempelajari mengenai gereja, ya, 2 minggu yang lalu ya, tentang asal-usul gereja, kemudian pemahaman atau pengertian mengenai gereja. Lalu minggu lalu, Anda sudah mengerjakan tugas juga. Sebagian besar sudah mengerjakan, ya, masih ada sekitar 10 orang ya, yang tidak mengerjakan gitu ya. Sekali lagi saya berkaitan dengan tugas-tugas itu, ya, saya memahami ya, keterbatasan kita semua ya. Kalau Anda hanya mengandalkan kuliah kita, ya, kuliah yang sangat terbatas ini, ya, dengan tatap muka yang seperti ini, dengan segala keterbatasannya, saya tidak yakin ya Anda bisa memahami dengan baik apa yang saya sampaikan ya. Juga tentu saja dengan keterbatasan saya. Ya. Maka saya menambahkan tugas-tugas itu, ya, sekali lagi untuk kita semua, ya, untuk Anda semua, supaya Anda juga diperkaya dengan berbagai tugas itu. Ya, jadi selain nanti bisa untuk membantu manakala nilai Anda kurang bagus, ya saya harapkan semuanya bagus. Tapi tugas itu juga bisa untuk membantu untuk menambah poin, menambah nilai. Ya. Atau malah juga nanti juga bisa sebaliknya. Ya. Seandainya Anda tidak pernah mengerjakan tugas, ya saya juga tidak bisa memberikan nilai yang maksimal gitu ya, karena saya yakin pasti juga pengerjaan Anda di ujian pasti juga tidak bisa maksimal gitu ya. Nah, jadi yang pertama-tama tugas itu adalah untuk memperkaya Anda semua ya, di luar materi yang saya sampaikan ya. Jadi tolong itu dimanfaatkan ya, dimaksimalkan supaya ya tujuan kita sebagai orang yang, saya tidak mau mengatakan Anda belum dewasa ya, kita semua belum dewasa ya, tetapi minimal Anda semua, kita semua itu bukan anak kecil lagi gitu ya. Itu yang selalu saya sampaikan pada semua mahasiswa ya. Kalau soal kedewasaan itu kita semua berproses menuju ke sana. Jadi masing-masing pasti berbeda ya, masing-masing pasti ada yang sudah cukup dewasa, ada yang belum, ada yang sangat dewasa, sangat bijaksana, ada juga yang sama sekali belum. Tapi minimal minimal kita semua itu sudah bukan anak kecil lagi ya, yang harus dikejar-kejar, yang harus dipaksa-paksa itu ya. Maka tugas yang saya berikan itu lebih berupa refleksi ya. Kebetulan berkaitan dengan mata kuliah kita, agama, itu lebih banyak refleksi, lebih banyak merenungkan sendiri ya, membaca sesuatu lalu direnungkan, lalu dicari bagaimana itu untuk pengembangan iman kita ya. Jadi juga bukan buat saya ya, bukan buat saya, tapi terutama itu buat Anda ya. Saya cukup prihatin dengan orang muda sekarang ini ya, yang tentu saja dengan berbagai macam kemajuan teknologi yang sekarang ini itu punya dampak juga terhadap religiusitas kita semua. Ya, terhadap pemahaman atau penghayatan nilai-nilai kerohanian, nilai-nilai religiusitas, nilai-nilai keagamaan kita ini. Maka Anda sebenarnya bersyukur ya, kuliah agama ini Anda dipisahkan
dari agama yang lain ya. Di kampus ini kita kuliah khusus agama Katolik. Nah, ini kesempatan Anda, kita semua belajar secara mendalam ajaran-ajaran gereja kita ya, dari pusat pimpinan tertinggi paus sampai pengalaman konkret di paroki Anda masing-masing gitu ya. Jadi ini kesempatan betul ya. Saya juga mengajar agama di kampus lain, tetapi tidak dipisahkan seperti kampus kita ini. Ya, di sana campur, maka saya juga tidak bisa memberikan sepenuhnya pemahaman, pendalaman mengenai kekatolikan gitu ya. Jadi sifatnya umum. Nah, pendalaman kekatolikannya di mana? Di kampus lain itu ya mereka mengupayakan sendiri ya, dengan retret, dengan rekoleksi yang khusus untuk mereka ya. Maka sebenarnya di UTY ini, di kampus kita ini, Anda cukup ya beruntung ya, kita bisa ketemu secara khusus bersama hanya dengan teman-teman yang Katolik ya. Maka tolong dimanfaatkan ya, bukan untuk saya ya, tetapi terutama buat Anda semua, untuk nilai kerohanian Anda ya, keutamaan religiusitas Anda, dan juga dampaknya untuk nilai akademis mata kuliah agama. Jadi kita dapat 2 poin ya. Jadi dapat 2 poin. Di satu sisi pemahaman keagamaan kita, penghayatan kita bertambah ya. Lalu di sisi lain kita punya nilai yang bagus ya. Tapi kalau Anda seenaknya sendiri atau tidak pernah kuliah, atau kuliah pun kadang hanya memasang nama, tidak hadir sepenuhnya. Nah, itu yang rugi ya Anda sendiri, Anda tidak mendapatkan keduanya nanti. Bisa jadi nilainya kurang bagus, pemahaman mengenai materi yang saya upayakan, saya sampaikan dengan segala keterbatasannya, ya tidak dapat Anda terima dengan baik. Ya. Maka tolong ya, sekali lagi tolong, kita masih ada 2 pertemuan ini ya, hari ini dan minggu depan, dan juga masih ada tugas juga nanti. Tolong dikerjakan tugas-tugas yang saya berikan pada Anda. Ya, termasuk kemarin yang belum mengumpulkan tugas, sudah saya catat semua, sudah saya rekap semua. Yang tugas terakhir itu masih ada 10 orang yang belum mengumpulkan. Ya, sudah ada nama-namanya, saya catat semua, dan itu juga akan kelihatan ya. Tidak saya catat pun, begitu saya membuka e-learning itu Pak akan tersimpan terus gitu ya, sampai nanti akhir semester dihapus semua oleh bagian Puskom, itu selesai, semesternya berakhir. Tapi selama semester ini masih berjalan, itu akan tercatat terus, akan kelihatan terus ya. Jadi tolong itu diperhatikan ya, sekali lagi bukan buat saya tapi buat Anda ya. Tapi ya sekali lagi kembali ke Anda juga, seperti tadi saya sampaikan, Anda itu bukan anak kecil lagi ya, yang sudah bisa memilah, sudah bisa memilih, sudah bisa menentukan sendiri ya. Ini omong kosong, wah ini ya, itu juga terserah Anda ya. Tapi sekali lagi ini anjuran saya sebagai salah satu pendamping Anda ya, yang dipercaya mendamping Anda dalam hal ini pada mata kuliah agama, itu tolong diperhatikan ya. Juga untuk mata kuliah yang lain itu ya, mata kuliah yang lain itu juga bukan buat dosennya ya, tetapi buat Anda ya. Kalau Anda tidak memanfaatkan waktu yang ada dengan pengembangannya, Anda juga tidak akan mendapatkan pengayaan yang optimal gitu ya. Jadi ya, kita berharap saja semoga pandemi segera berakhir. Semester yang akan datang semoga bisa kuliah secara offline ya. Lalu segala sesuatunya akan menjadi lebih baik ya, diharapkan gitu ya. Tapi kita juga tidak tahu ya perkembangan nanti seperti apa ya. Oke.
Jadi ini himbauan saya berkaitan dengan tugas-tugas ya, tidak hanya untuk mata kuliah saya, tapi juga mata kuliah yang lain. Dan saya sangat menghargai, saya sangat mengapresiasi Anda-Anda semua yang mengerjakan tugas itu ya. Walaupun ada yang terlambat, walaupun ada yang salah itu ya. Salah dalam artian tidak pas, tidak tepat gitu ya. Seperti tugas kemarin itu ada yang membantu saya menunjukkan di grup itu yang benar itu ya. Jadi apa itu? Tentang pandemi ya. Jadi yang kemarin meng-share di grup agama itu tugasnya apa kalau masih ingat minggu lalu? Coba tentang kita suruh buka dokumen yang ada di ajaran sosial gereja. Ajaran sosial gereja berkaitan dengan pandemi itu ya. Nah itu ternyata macam-macam, ada yang mendapatkan dokumen yang lain gitu ya. Oke, nggak apa-apa itu ya. Tapi yang penting Anda mengerjakan tugas itu ya, walaupun tidak persis sepenuhnya yang saya minta. Dan yang saya minta itu sudah ada yang nge-share itu, saya terima kasih itu. Dan itu yang benar itu ya, ajaran sosial gereja di masa pandemi. Itu ada berapa poin itu ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 artikel sebenarnya. Ada 9 artikel dari pimpinan gereja Katolik tertinggi ya, dari Paus Fransiskus itu ya. Bukan Fransiskus Paskah itu ya. Tapi Paus Fransiskus itu ya. Itu luar biasa ya. Kita punya pimpinan tertinggi di Roma yang juga berprihatin terhadap situasi pandemi di seluruh dunia ini. Itu ada 9 artikel ya. Memulihkan dunia, iman dan martabat manusia. Atau saya share aja sebentar ya. Mana itu ya? Sebentar. Kenapa tidak ada? Nah, ini yang benar tuh ini ya. Jadi saya minta sebenarnya membaca yang ini, ajaran sosial gereja di masa pandemi. Nah, ini kan ada 9 artikel ya. Pertama itu berkaitan dengan memulihkan dunia. Mana itu? Nah, ini 5 Agustus tahun 2020, memulihkan dunia. Ini berkaitan juga, tentu berkaitan dengan ditulis tahun 2020 gitu ya. Jadi tahun lalu, bulan Agustus. Lalu setiap minggu itu, seminggu sekali tambah lagi ya di artikel berikutnya. Itu artikel yang kedua, itu berkaitan dengan apa ini judulnya? Keberpihakan. Oh, ini yang ketiga. Sebelumnya ada lagi tadi terlewat. Iman dan martabat manusia sebelumnya itu. Kita lihat di mana ini. Iman dan martabat manusia. Nah, ini. Tanggal 12 Agustus. Yang pertama tadi 5 Agustus, ini 12 Agustus. Tahun yang sama. Jadi Paus setiap minggu, selama 9 minggu, itu mengeluarkan tulisan-tulisan ini. Nah, ini berkaitan dengan pandemi. Jadi ini yang saya harapkan Anda baca ya. Saya tidak meminta Anda meringkas atau tapi ini kan kita ini sebagai umat Katolik ya, sebagai orang Katolik punya pimpinan tertinggi di Roma. Nah, dia mengatakan sesuatu berkaitan dengan pandemi. Kita perlu tahu untuk itu.
ya. Jadi perlu tahu supaya kita sama ya, nanti punya keprihatinan yang sama. Dan lalu saya minta Anda mencari masalah berkaitan dengan pandemi yang ada di paroki Anda masing-masing. Nah, itu benar, tugas-tugas Anda itu yang itu benar semua itu ya. Anda memang mencari paling tidak yang saya baca yang memasukkan itu macam-macam persoalannya itu ya. Ada yang susah untuk diminta ke gereja, dari pihak gerejanya sendiri juga tidak mengadakan misa secara offline karena kebetulan ada di daerah yang zona merah katakanlah itu ya. Tapi ada juga yang sudah zona hijau atau kuning sudah mulai dibuka, tetapi umat masih takut gitu ya. Umat masih belum berani datang ke gereja. Lalu ada masalah sendiri tentang pengaturan umat, apakah harus mendaftar dulu, tentang pengaturan tempat duduk, dan macam-macam. Itu masalah-masalah yang sudah Anda tuliskan ya. Dan saya mengapresiasi sekali lagi Anda mengerjakan tugas itu ya. Itu lebih baik kalau itu didasari sekali lagi dengan membaca itu tadi ya, ajaran sosial gereja itu ada banyak gitu, ada 12 itu ya. 9 artikel 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, itu sangat lengkap gitu ya, pemahaman Paus berkaitan dengan pandemi ya. Maka kita perlu tahu itu ya, tidak harus langsung selesai dibaca. Kalau selesai dibaca malah saya meragukan itu. Mungkin baik kalau sehari 1 artikel atau 2 artikel dipahami, lalu kita bisa dapat poinnya apa tuh sebenarnya yang mau disampaikan Paus berkaitan dengan memulihkan dunia. Itu keprihatinan Paus terhadap misalnya yang ketiga, keberpihakan pada kaum miskin ya, dan keutamaan kasih gitu ya. Itu bela rasa Paus terhadap orang-orang kecil, orang-orang miskin itu ya. Lalu juga ini yang ke berapa tuh ya? 1 2 3 4 5 6 7 8. Ketujuh. Itu berkaitan dengan pemeliharaan akan rumah bersama, itu ensikliknya Laudato Si ya, tentang alam semesta ini ya. Paus sangat prihatin kondisi alam sekarang ini dan sebagainya. Itu kita perlu tahu ya sebagai orang muda Katolik gitu ya. Jangan sampai kalah sama orang-orang beragama lain, orang muda yang beragama lain ya. Kita juga harus punya pemahaman berkaitan dengan ajaran-ajaran gereja kita ya, dari pimpinan tertinggi kita. Ya. Maka itu baik kalau Anda mencoba membaca ya, lalu memahaminya ya, itu untuk sekali lagi untuk pengayaan kita semua ya. Anda sebagai mahasiswa itu ya, bukan lagi siswa itu ya. Mahasiswa itu yang siswa yang maha itu ya, yang tidak sekedar siswa tapi siswa yang lebih dari siswa biasa itu. Maka perlu kita juga mempunyai pemahaman yang lebih dari mereka. Oke, itu mengenai tugas ya. Jadi sekali lagi saya mengapresiasi Anda semua yang sudah mengumpulkan tugas walaupun terlambat ya. Ada beberapa yang terlambat tapi ada banyak yang tepat waktu atau jauh sebelum batas waktu sudah mengumpulkan. Itu saya sekali lagi mengapresiasi dan saya cukup prihatin terhadap mereka yang belum mengerjakan tugas. Bahkan ada beberapa yang tugas-tugas yang sebelumnya juga belum dikerjakan atau belum mengerjakannya. Saya tetap menghimbau Anda untuk mengumpulkan tugas itu ya. Jangan sampai nanti Anda dirugikan ya dengan tidak mengumpulkan tugas itu ya. Saya berharap kita semua selesai kuliah nanti dapat nilai yang cukup bagus semuanya ya. Saya tidak ingin ada yang tidak lulus ya, tetapi kalau Anda sendiri yang membuat itu ya, saya hanya merekap saja apa yang Anda buat gitu ya.
Tapi saya sungguh berharap semuanya itu lulus dengan nilai yang baik. Oke, saya cukupkan pengantar kita. Kita akan masuk materi kuliah, tidak lama juga nanti, berkaitan dengan 7 karunia Roh Kudus, gitu ya. Saya akan share materi. Sebentar. Apakah sudah bisa melihat? Sudah bisa, Pak. Oke ya. Kita masuk pertemuan 13, masih ada 1 pertemuan lagi minggu depan. Kita hari ini masuk ke materi 7 karunia Roh Kudus. Oke. Nah, kita baca dulu Roh Kudus dan karunia Roh Kudus. Kita tahu dari materi beberapa minggu yang lalu mengenai Tritunggal Maha Kudus, pribadi ketiga dari Allah Trinitas adalah Roh Kudus. Ya. Jadi Roh Kudus itu pribadi Allah, pribadi ketiga Allah Trinitas. Ya. Lalu juga Roh Kudus itu merupakan kasih karunia dari Bapa dan Putra. Ya. Roh Bapa dan Roh Putra. Ya. Kasih karunia. Ya. Karunia itu gratis, ya, kasih karunia. Ya. Maka itu diberikan secara gratis pada kita. Ya. Lalu untuk apa? Atau sebagai apa? Sebagai penolong, sebagai penghibur, sebagai roh kebenaran, ya. Dan juga sebagai pengudus. Itu Roh Kudus itu terus-menerus mengajak kita, terus-menerus membantu kita, menggerakkan kita ke arah yang benar, ke arah yang kudus. Ya. Nah, kita nanti akan saya minta Anda semua, ya, dalam saat-saat tertentu pasti pernah kita itu bingung atau ragu-ragu atau mengambil 2 pilihan yang tidak gampang gitu ya. Lalu seolah-olah ada pertentangan di dalam diri kita ya. Mau pilih ini atau pilih itu, mau pergi ke sana atau mau pergi ke sini, mau mengerjakan ini atau itu, ya. Terus kita itu dihadapkan pada pilihan-pilihan itu ya. Nah, kadang kita dengan cepat ambil pilihan tertentu, ya. Dan kebetulan baik, ya, dan kebetulan pas, ya. Tapi tidak jarang juga pilihan-pilihan yang kita ambil itu tidak tepat gitu ya. Kita salah mengambil pilihan lalu kita menyesal. Aduh, mbok tadi saya ngambil itu, mbok tadi saya enggak. Nah, karena itu kita perlu ya setiap kali kita aware, kita menyadari, kita melibatkan Tuhan, utamanya adalah melibatkan Roh Kudus dalam setiap kehidupan gerak kehidupan kita, ya. Sehingga kita bisa mengambil keputusan, mengambil pilihan dengan cepat dengan bantuan Roh Kudus, ya. Kalau kita tidak pernah menyadari, tidak pernah memohon, tidak pernah kita itu ngaruh ke dalam bahasa Jawanya, atau menyapa, atau ya mengajak berkomunikasi dengan Roh Kudus sendiri, ya, dengan Tuhan sendiri, ya kita akan jalan sendiri lalu kita mudah jatuh. Ya.
Dan ini sungguh pengalaman saya ya, pengalaman manakala kita mulai jauh dari religiusitas ya, manakala kita jauh dari doa-doa kita, manakala kita mulai enggak benar, lalu dengan gampang kita jatuh ke dalam dosa ya. Tapi begitu kita mulai tekun, begitu kita sadar, kita senantiasa mencoba mendekati dengan berdoa, doa-doa kita ya, dengan mohon bantuan, dengan mohon apa dari Roh Kudus ya, kita diminta atau kita minta untuk terus-menerus disadarkan gitu ya. Banyak hal akan dimudahkan. Dan pengambilan keputusan kita umumnya itu benar. Lalu dampaknya apa? Dampaknya kehidupan kita itu seperti dimudahkan. Ya, walaupun kita akan tetap menghadapi masalah-masalah. Ya. Tapi kita punya keyakinan bahwa Tuhan itu tidak akan membebani kita dengan masalah yang di luar kemampuan kita. Kita tetap dimanapun, sampai kapanpun, selama kita masih hidup, itu akan terus berhadapan dengan masalah. Ya. Pernah saya sampaikan, kalau ada orang yang mengatakan, wah saya nggak punya masalah Pak. Nah itu justru itu masalahmu. Ya. Bahwa kamu tidak punya masalah itu masalahmu. Artinya apa? Artinya kamu tidak bisa lihat pada masalah sendiri. Ya. Kalau kita menyadari sebaiknya kita mencoba menyelesaikan masalah itu dengan pertimbangan-pertimbangan, dengan upaya-upaya, dengan bantuan Tuhan melalui Roh Kudus gitu ya. Lalu segala persoalan, permasalahan dapat kita lewati dengan baik. Nah, kalau orang nggak sadar bahwa ada masalah di dalamnya, ya itu masalahnya jadi bertumpuk-tumpuk artinya. Lalu ya nggak akan bisa menyelesaikan, wong sadar akan masalahnya saja enggak, bagaimana mau menyelesaikan, ya kan? Nah, kalau kita sudah menyadari bahwa ada masalah, ya entah masalah ekonomi, entah masalah pergaulan, entah masalah kuliah, entah masalah orang tua, masalah keluarga, terus akan kita hadapi selama kita masih hidup. Ya. Jangan pikirkan, wah nanti kalau sudah selesai kuliah, kerja, dapat uang, enak. Enggak, nanti pasti ada masalah lagi di pekerjaan. Pasti ada masalah lagi setelah nanti Anda berkeluarga. Pasti ada masalah lagi setelah Anda mempunyai anak. Sudah masalah lagi pasti itu terus ada itu ya. Dan itu kita akan tetap terus menghadapi itu ya. Nah, masalahnya adalah bagaimana kita mengatasi persoalan berbagai permasalahan itu. Ya. Kalau kita sadar akan Tuhan, sadar akan Roh yang terus berkarya di dalam diri kita, yang akan terus membantu, itu menurut pengalaman banyak orang dan juga saya alami, segala sesuatunya akan dimudahkan. Ya. Tuhan tidak ingin kita itu tersesat. Ya, Tuhan tidak ingin kita itu salah jalan ya. Tuhan tidak ingin kita itu mengambil keputusan yang keliru, yang salah ya. Dengan catatan kita harus terbuka pada Tuhan, memohon bantuannya untuk mengambil sesuatu yang benar. Nah, ini peranan Roh Kudus itu nanti ada di sini ya. Kita bersyukur ya punya keterbukaan atau kemampuan untuk mengenali Roh Kudus itu. Nah, kita lihat lagi, kita lanjut dulu. Ini secara singkat ada pengertian ini ya, 7 tahapan ini, 7 tingkatan ini ya. Yang pertama, roh takut akan Allah, Allah yang Maha Besar. Kemudian karunia atau roh kesalehan, ya, yang kedua. Kemudian pengenalan akan Allah, menilai hal-hal dunia ini dalam hubungan dengan Allah. Ya. Lalu roh atau karunia keperkasaan, ya, keberanian melakukan hal sulit yang baik untuk mencapai tujuan akhir surga. Ya.
Kemudian roh atau karunia nasihat, ya, menunjukkan cara yang tepat untuk mencapai tujuan atau surga. Kemudian karunia pengertian, ya, ini untuk memahami misteri-misteri iman. Ya. Kita yakin, dulu pernah saya sampaikan juga, ajaran Katolik itu tidak gampang, ya, penuh dengan misteri, ya, memahami Allah, memahami Roh Kudus juga yang tidak kelihatan itu nggak gampang. Tapi kita mohon pada Tuhan roh karunia pengertian supaya kita bisa sedikit memahami misteri-misteri iman, misteri-misteri ilahi, mencoba memahami Allah. Ya. Dengan segala kerendahan hati kita mencoba memahami Allah yang maha besar, yang luar biasa, yang jauh di luar jangkauan kita. Kita mohon karunia roh pengertian untuk mengerti misteri iman. Ya. Dan yang terakhir adalah roh kebijaksanaan, ya. Karunia kebijaksanaan ini melihat segala sesuatu dari kacamata Allah. Wah, luar biasa kalau Anda bisa sampai ke itu, ya. Kita mohonkan ketujuh karunia roh itu nanti berkarya betul, ya, di dalam diri kita sehingga kita bisa menghasilkan buah-buah roh itu, ya. Oke, kita lanjut dulu, kita mulai dari yang pertama, atau alasannya, pentingnya 7 karunia Roh Kudus ini. Menyadarkan dari dosa, ya, Roh Kudus itu menginsyafkan akan dosa. Jadi kita menjadi sadar akan dosa kita. Ini sudah buah Roh Kudus itu, ya. Nah, kalau Anda merasa tidak pernah punya dosa, ya, tidak pernah punya masalah, gitu ya, itu masalah sendiri, gitu ya. Maka kita perlu mohon pada Roh Kudus menyadarkan kita bahwa kita punya beberapa kekurangan, kelemahan, ya, dosa-dosa kita, lalu kita sadari itu kalau kita sudah menyadari itu sudah buah Roh sendiri dan langkah berikutnya, ya. Mendorong perbuatan baik, ya. Roh itu, karunia roh itu selalu mendorong kita ke arah perbuatan baik. Kita diarahkan, ya, dibantu untuk memberi muncul pertimbangan-pertimbangan baik dalam diri kita. Tentu saja kita juga harus sadar, ya, bahwa ada roh yang sebaliknya, ya, yang terus-menerus mengajak kita ke arah yang tidak baik, yang tidak benar. Maka terus ada pertentangan di dalam diri kita, ya. Kita mesti jernih mendengarkan suara hati kita, suara Allah yang ada di dalam hati kita. Lalu Roh Kudus itu mengarahkan ke surga, ya. Jiwa didorong mencari kebahagiaan Injili, ya, tanda kebahagiaan kekal. Ini dari dokumen Paus Leo XIII ini, ya, Divinum Munus. Itu surat edaran Paus Leo XIII tentang kuasa dan kehadiran Roh Kudus. Itu tahun 1897, ya. Jadi dokumen yang sudah sangat tua, tapi sungguh itu tetap berbicara pada kita, ya, mengarahkan ke surga. Oke, ini pentingnya 7 karunia Roh Kudus. Kita lanjut dulu. Yang pertama adalah roh atau karunia takut akan Allah. Ini definisi atau pengertiannya adalah filial fear, ya. Takutnya itu takut seperti hubungan ayah dengan anaknya, anak dengan bapaknya, ya. Dasarnya bukan takut mendapatkan hukuman, ya, tapi takut karena rasa hormat. Ya. Kalau Anda dengan orang tua Anda kan segan, gitu ya, hormat, gitu ya, ada takutnya. Gitu. Nah, ini seperti ini, ya, karunia takut akan Allah. Kita mohonkan itu. Karunia yang olehnya kita menghormati Allah dan menghindari apapun yang memisahkan kita darinya, ya. Dibedakan dengan servil fear. Ya. Kalau servil fear ini takut akan hukuman, ya. Takut kalau ayahnya kejam, gitu ya, lalu kalau tidak dihukum, gitu ya. Tapi bukan seperti ini, ya. Yang dimaksud takut akan Allah adalah hubungan ayah dan anak, anak dan ayah yang dasarnya adalah kasih, dasarnya adalah hormat. Lalu implikasinya kalau kita mendapatkan karunia roh takut akan Allah itu, kita akan menghormati Allah.
kita akan menghargai ciptaannya. Lalu kita akan menghindarkan diri dari dosa, ya. Lalu mengembangkan kebalikannya, ya. Artinya tidak hanya menghindarkan sesuatu yang negatif, yang dosa, tapi kebalikannya, ya, ajere kontra, kebalikannya adalah mengembangkan yang positif, ya. Jadi tidak hanya tidak mencuri, ya, tetapi akan memberikan pada orang lain apa yang kita miliki, walaupun kita terbatas. Ya. Jadi ajere kontra itu sesuatu yang sebaliknya. Tidak hanya menghindari yang negatif, tapi menciptakan yang positif. Ya, contohnya sederhana tadi itu. Tidak hanya mengambil barang milik orang lain, itu mencuri, itu dosa. Ya. Tapi tidak hanya itu, tetapi kita berbuat lebih, ya. Artinya kita malah memberi sesuatu, beramal, memberi sesuatu pada orang lain, memberi derma pada orang lain. Itu positif, ya. Itu implikasi kalau kita mendapatkan roh takut akan Allah. Kita lanjut dulu. Yang kedua, roh atau karunia kesalehan. Arti kesalehan, piety, pietas bahasa Latin, artinya penghormatan kepada Bapa atau pada negara. Ya, pius, ya, pieta. Karena Allah adalah Bapa semua orang, ya, maka penyembahan kepada Allah pun disebut pietas, piety atau kesalehan. Nah, Allah sebagai Bapa, menghormati Allah sebagai Bapa, sumber rahmat. Lalu siap sedia melayaninya, melakukan kewajiban baginya. Siap melayani sesama. Nah, ini implikasinya hormat kepada pihak otoritas, ya. Pada orang tua, pada pimpinan gereja dan negara, dan juga para kudus. Nah, ini roh kesalehan, karunia kesalehan. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Yang ketiga, roh pengenalan akan Allah. Ya. Karunia yang membantu kita untuk menangkap dengan benar apa yang harus dipercaya dan yang tidak menurut prinsip iman Kristiani. Nah, ini nanti seperti yang tadi saya sampaikan, roh pengertian itu nanti, ya, yang sebelum ke-6 atau ke-5 itu yang membantu kita, ya, membantu kita menerima ajaran yang benar atau tidak. Memberikan kepastian akan penilaian yang benar dalam menimbang hal-hal yang terjadi di dunia ini. Jadi penting itu, ya, apalagi zaman sekarang ini, ya, zaman global ini di mana banyak sekali pertimbangan-pertimbangan, ya, ajaran-ajaran baru, ya, dalam tanda petik ajaran baru itu, ya, apa ya, moralitas baru, ya, yang baik secara baru, ya. Itu banyak muncul sekarang ini, ya. Zaman global sekarang ini tidak lagi ada sekat-sekat yang memisahkan kita dimanapun kita berada, kita bisa mendapatkan moralitas-moralitas yang baru, gitu, ya. Maka kita perlu pertimbangan penilaian yang benar. Jangan-jangan ini nggak benar ini, ya, ajaran ini. Nah, itu kita perlu roh pengenalan akan Allah supaya kita diberi pertimbangan yang benar. Ya. Jadi 3 hal yang penting ini: menangkap kebenaran iman, ya, mempunyai kepastian dalam penilaian tersebut. Ya. Lalu pentingnya mempelajari ajaran iman Katolik ini. Ya. Kalau Anda sungguh yakin dengan iman kita, orang Katolik, ya, kita percaya dengan ajaran-ajaran, ya, kita perlu mempelajari ajaran-ajaran iman yang kadang tidak gampang, gitu, ya, sulit, gitu, ya. Maka kita perlu roh pengenalan akan Allah untuk mempelajari ajaran-ajaran iman ini, ya. Karena kita akan hidup di situ, kita akan nanti kebahagiaan kita kelak itu ditentukan dari sini, ya. Kalau kita tidak bisa memahami dengan baik, ya sayang, gitu, ya. Kita punya kesempatan, kita punya jalan, ya, kita punya pembimbing, ya, roh pengenalan itu, ya, kita manfaatkan untuk sampai pada kebenaran iman itu. Ya, jangan sampai kita keliru. Ya, itu.
Kita lanjut, karunia atau roh keperkasaan, ya, kekuatan. Ya, ini keteguhan pikiran, ya, keteguhan pikiran dalam berbuat baik ataupun menolak kejahatan. Khususnya ketika menjadi sulit atau bahaya untuk melakukannya. Ya, ini perlu, ya, kita punya keteguhan, kita punya kemantapan, kita punya itu tadi karunia keperkasaan, itu kekuatan. Kepercayaan diri untuk mengalahkan rintangan sekalipun mematikan karena kepastian akan kehidupan kekal. Wah, ini luar biasa nih. Ini levelnya Santo Santa itu, ya, sampai akhirnya mati pun itu, ya, tetap diperjuangkan, ya, demi kehidupan kekal. Ya. Kita mungkin nggak sampai seperti itu, ya, tetapi dalam mengatasi kelemahan kita, ya, kelemahan kita sebagai manusia biasa itu, kita perlu roh kekuatan, kita perlu roh keperkasaan, supaya pikiran kita konsisten, ya, supaya kita percaya diri, ya, berhadapan dengan agama yang lain, berhadapan dengan pendapat-pendapat yang lain, berhadapan dengan jalan-jalan yang lain, kita tetap yakin pada jalan kita. Kita tetap punya kekuatan pada jalan kita. Ya. Nah, ini kita mohon pada Tuhan roh keperkasaan, roh kekuatan. Ya. Berikutnya keenam nih, kalau roh atau kelima, roh karunia nasihat. Karunia yang dengannya manusia diarahkan oleh Allah ke dalam hal-hal yang perlu atau penting untuk keselamatan. Ini lebih tinggi lagi, ya. Tidak hanya memilah mana yang benar dan yang salah, ya, tetapi lebih lagi, ya, yang lebih penting, ya, sama-sama benar, tapi mana yang lebih benar, ya. Sama-sama berguna, mana yang lebih penting, mana yang lebih berguna, ya, untuk keselamatan. Ya. Misalnya, ya, contohnya, ya, ada dua pilihan, ya. Misalnya Anda diajak ziarah, ya, hari Minggu Anda diajak ziarah, tapi Anda belum pergi ke Ekaristi, belum pergi ke misa. Mana yang lebih, yang benar? Anda pergi ke Ekaristi atau pergi ke ziarah? Itu sama-sama apa, ya, benar, ya, tetapi yang lebih penting tentu saja adalah merayakan Ekaristi. Ya. Itu, ya. Nah, syukur bisa Ekaristi di tempat ziarah, nah, itu baik, gitu, ya. Tapi jangan melupakan Ekaristi demi ziarah atau demi devosi yang lain, karena Ekaristi itu sangat penting untuk keselamatan kita. Ya. Nah, ini karunia roh nasihat, menunjukkan cara yang tepat untuk mencapai tujuan atau surga. Berikutnya ini roh pengertian. Ya. Roh pengertian atau karunia pengertian, kemampuan untuk mengenali arti inti segala sesuatu, khususnya hal yang lebih tinggi untuk keselamatan. Jadi misalkan nih, pengetahuan akan hukum-hukum ilahi dalam perbuatan manusia, ya, untuk melihat Allah, ya, untuk memahami Allah, memahami iman Katolik yang tidak gampang. Lalu dapat masuk dalam hubungan kasih yang erat dengan Allah atau fine tuning, ya, menyamakan gelombang, ya, menyamakan channelnya. Ya, kalau channelnya pas, ya, kita sama dengan Allah, lalu kita bisa melihat kasih Allah yang begitu luar biasa pada kita. Ya, kita bisa melihat dengan kacamata Allah sendiri. Ya. Nah, ini tidak gampang, ya. Kita perlu memohon roh pengertian untuk itu, ya, supaya kita sepaham dengan Allah, sejalan, sechannel, segelombang dengan Allah, gitu, ya. Jadi tidak berbeda. Nah, supaya apa? Akhirnya supaya sekali lagi kita selamat, gitu, ya, mendapatkan keselamatan, mendapatkan surga. Gitu. Nah, lalu yang terakhir adalah roh kebijaksanaan, pengetahuan khusus yang mempelajari tentang Allah.
tentang Allah, penyebab segala sesuatu, dan tentang hal-hal ilahi. Lalu dapat menimbang dengan jelas segala sesuatu atas dasar terang ilahi, kasih. Nah, orang bijaksana adalah orang yang penuh kasih. Kasih itu mengalahkan segala sesuatu. Orang bijaksana itu mengalahkan orang pandai. Sepandai apapun, kalau tidak bijaksana, itu bisa jatuh dalam hal yang tidak baik. Orang menggunakan kepandaiannya untuk kejahatan itu sangat banyak gitu ya. Maka perlu kebijaksanaan, ya, tidak hanya pandai tetapi juga bijaksanaan. Bijaksana itu adalah orang yang penuh kasih. Lalu kebijaksanaan sepadan dengan namanya, ya, ini sapiensia, pengetahuan yang manis rasanya, ya. Sapida siensia, sapida manis, siensia pengetahuan. Sapiensia, kebijaksanaan. Nah, ini yang paling tinggi, ya, roh kebijaksanaan. Maka kita perlu memohon itu. Nah, namanya kita manusia ya, dengan segala macam kelemahannya. Kita punya 7 karunia. Kita lihat lagi sebentar. Nah, ini. Roh takut Allah, roh kesalehan, roh pengenalan akan Allah, roh atau karunia keperkasaan, karunia nasihat, karunia pengertian, dan roh atau karunia kebijaksanaan. Nah, ini perlu kita sadari. Ya. Kadang kita meloncat-loncat gitu ya. Kadang kita mendapatkan roh kebijaksanaan. Ya. Dalam hal tertentu kita bisa membuat keputusan pertimbangan dengan sangat tepat. Baik sekali itu ya. Kita sadari itu. Kadangkala juga kita hormat betul pada Allah. Kita mendapatkan roh takut akan Allah yang maha besar. Kita begitu hormat, begitu segan di gereja ya, begitu tertib, begitu rapi, begitu hormat. Ya. Kadang juga kita bisa menasihati orang dengan baik, gitu ya. Kita mendapatkan karunia nasihat, gitu ya. Kita membantu orang menunjukkan jalan yang benar. Nah, kita perlu mengupayakan itu semua ya. Kita mohon bantuan, mohon Tuhan untuk mengaruniakan roh-rohnya itu pada kita, sehingga kita menjadi orang yang betul-betul lengkap. Ya. Lengkap, mempunyai berbagai macam karunia roh yang memperkaya kita dalam kehidupan ini. Oke, ini 7 karunia yang diajarkan oleh gereja kita sendiri, gereja Katolik, 7 karunia roh. Dan di setiap kali novena Roh Kudus itu yang dimohonkan ya ini. Roh takut Allah, roh kesalehan, roh pengenalan akan Allah, roh keperkasaan, roh nasihat, roh pengertian, dan roh kebijaksanaan. Maka kita perlu mengerti itu, memahami itu, supaya manakala kita berdoa, roh yang terus-menerus hadir di dalam diri kita maksimalkan, ya, kita manfaatkan. Ya. Kita mohon kemudahan-kemudahan dari roh itu. Lalu, betul, hidup kita dengan berbagai macam masalah yang kita hadapi akan dimudahkan. Dan hasilnya tidak hanya itu, tentu kita akan mendapatkan apa yang kita sebut sebagai buah-buah roh, gitu ya. Kasih, kelembutan, dan sebagainya itu ada banyak itu, buah-buah roh. Oke, ini apakah cukup jelas mengenai ini? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, nanti akan semakin jelas kalau Anda merefleksikan tugas itu ya. Tugasnya sederhana saja ini, ya. Nanti akan saya share juga di e-learning itu seperti biasa. Carilah dalam refleksi Anda. Singkat saja, 2 pengalaman konkret Anda, di mana Anda merasa digerakkan atau didorong oleh roh atau karunia tertentu. Ya. Dari 7 karunia tadi, atau mungkin bisa lebih. Ya. Artinya satu perbuatan didorong oleh 2 roh tertentu. Ya, rohnya itu hanya satu sebenarnya, tapi penyebutan rohnya itu kita sebut seperti tadi.
untuk melakukan satu perbuatan tertentu. Ya. Khususnya pada saat Anda bimbang, pada saat Anda dihadapkan pada pilihan-pilihan gitu ya. Itu karunia apa, roh apa yang mendorong Anda untuk melakukan perbuatan itu. Ya. Saya yakin pasti Anda punya itu ya, hanya kadang kita tidak menyadari. Maka tugas Anda adalah untuk merefleksikan, untuk menyadari, ya, melihat kembali, oh kemarin itu saya memutuskan itu dan ternyata benar itu. Terus Anda cari lagi, itu roh apa ya kira-kira ya dari itu. Ya, itu. Atau sebaliknya, ya, Anda tidak untuk melakukan sesuatu, tapi untuk menghindari sesuatu gitu ya. Karena roh baik pasti juga akan mengajak kita untuk menghindari yang jalan, ya, yang jelek, gitu, yang salah, gitu ya. Jadi makanya kita perlu jernih melihat roh yang ada di dalam diri kita supaya hidup kita terus-menerus diarahkan ke yang benar. Nah, saya bantu Anda dengan tugas ini ya, merefleksikan 2 pengalaman saja, walaupun itu sebenarnya banyak sekali pengalaman, karena setiap kali kita itu dihadapkan kepada pilihan-pilihan tertentu, setiap kali kita dihadapkan pada masalah-masalah itu, dan di dalam setiap masalah itu kita seharusnya menyadari ada roh yang bekerja di dalam penyelesaian masalah-masalah itu. Ya. Kalau Anda terbiasa dengan itu, kelak Anda berhadapan dengan masalah akan terasa ringan, terasa dimudahkan semuanya. Oke, cukup jelas ya. Semoga ini semua membantu ya Anda semua. Kalau mungkin ada tanggapan atau pertanyaan? Atau ada komentar, tanggapan? Silahkan.